Pendeta-pendeta zaman kuno. Bagaimana sosok pendeta Tuhan itu? Pendeta Tuhan adalah keturunan Harun. Menjadi pendeta Tuhan. Tentu saja, orang lain seolah-olah seperti asisten pendeta. Tetapi, 144.000 orang dari surga. Tuhan menyebut mereka sebagai imam, mempelai baru Tuhan, dan juga anak-anak Tuhan, yang semuanya disebut sebagai imam. 24 tetua disebut sebagai tetua di antara para imam. Saudara-saudara sebar disebut sebagai imam besar. Lalu, bagaimana para pendeta mendapatkan makanan untuk dimakan? Pada zaman kuno, para pendeta diwajibkan memakan makanan Tuhan. Selain itu, bangsa Israel harus mempersembahkan 1/10 untuk para imam. Mari kita lihat Israel dalam Perjanjian Baru. Para pendeta bangsa Israel dalam Perjanjian Baru menikmati kekayaan dari segala bangsa. Mari kita baca. Adapun kamu semua, kamu akan disebut sebagai imam Tuhan. Orang-orang menyebut kamu sebagai hamba Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, meraih kemuliaan mereka untuk dipermegahkan. Kamu pasti akan menerima bagian yang berlipat ganda menggantikan penghinaan yang kamu derita. Kegembiraanmu karena bagian yang diperoleh menggantikan segala penghinaan. Jadi, di dalam wilayahmu, kamu akan dianugerahi warisan yang berlipat ganda. Kamu pasti memiliki sukacita yang kekal. Sebab aku, Tuhan, menyukai keadilan, dan terhadap rampasan yang tidak adil, aku akan memberi ganjaran kepada mereka dengan kebenaran, serta mengadakan perjanjian kekal dengan mereka. Keturunan mereka akan dikenal di antara bangsa-bangsa. Begitu pula anak cucu mereka di antara segala kaum. Setiap orang yang melihat mereka pasti mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Di sini, kamu merujuk kepada saudara-saudari surgawi. Bangsa-bangsa itu adalah milik bumi, yaitu orang-orang di bumi yang memperoleh hidup yang kekal. Kemudian, orang-orang yang terhitung dari surga disebut mulia. Mereka disebut sebagai keturunan Tuhan yang diberkati dan mulia. Dan juga, orang-orang dari 15 hari akan menikmati harta kekayaan sumber bumi. Orang-orang bumi diwajibkan mempersembahkan 1/10 kepada orang-orang surga. Selain itu, Tuhan melipat gandakan berkat-Nya kepada anak-anak surga. Yaitu saudara-saudari yang mungkin ingat bahwa Kristus pernah berkata kepada saudari Lut. Saudari Lut adalah bagian dari keturunan imam besar. Lalu, bagaimana mungkin dia merupakan cabang imam besar? Imam besar pada hakikatnya adalah milik semua cabang, yang sepenuhnya adalah miliknya. Sebelumnya kita juga pernah mendengar saudari Lut berkata, dia adalah dari cabang Benyamin. Lalu bagaimana bisa dia juga masuk ke dalam cabang imam besar? Artinya, bahwa dia, sebagai saudari dari cabang Benyamin, dan sekaligus dari cabang imam besar, hanyalah bisa dikatakan sebagai saudara-saudari surgawi. Orang-orang yang berasal dari surga disebut sebagai kelompok imam agung, sekaligus merupakan cabang, kelompok itu. Sedangkan, bagi cabang Benyamin, hanya bisa dikatakan bahwa mereka berasal dari sana, yaitu 12.000 orang dari cabang Benyamin. Tetapi, dalam masa mendatang, bagi cabang Benyamin, apakah jumlahnya hanya 12.000 orang? Tidak mungkin, bisa jadi jumlahnya mencapai 1,2 miliar. Maksudnya terdapat 12.000 per orang. Itu artinya, dia merupakan bagian dari cabang Benyamin, serta sekaligus merupakan bagian dari tubuh surgawi. Maka, tubuh surgawi itu menjadi pendeta Tuhan dan hamba Allah. Maka, kita menyebut mereka sebagai anak-anak surga. Bukankah hal itu sangat mulia? Dalam kitab Zaharia, akan ada 10 orang dari bangsa dengan bahasa berbeda yang memegang erat jubah seorang Yahudi sambil berkata, kami mendengar bahwa Tuhan menyertai kamu. Tolong, izinkan kami berjalan bersama kamu, agar kami dapat melayani Tuhan bersama-sama. Maka, orang Yahudi itu adalah saudara-saudari surgawi. Betapa mulianya saudara-saudari surgawi itu. Sebab Tuhan akan memberkati kita di antara segala bangsa, menjadikan kita sebagai keturunan yang diberkati. Yaitu, orang-orang yang telah dijanjikan kehidupan kekal di bumi baru. Orang yang dijanjikan hidup kekal di bumi baru oleh bumi. Bahkan jika mereka memperlakukan kita hanya dengan segelas air dingin, mereka akan mencapai hidup kekal karena hal itu sampai tingkat ini. Orang-orang disebut raja atau bangsawan kerajaan selama beberapa hari. Ya, misalnya sebuah negara. Kerajaan. Keluarga kaisar ini adalah milik surga. Itu maksudnya. Tentu saja, semua warga kaisar adalah milik kaisar. Mereka adalah milik surga, yaitu raja atau bangsawan kerajaan. Itu artinya kerajaan. Marilah kita berikan kemuliaan kepada Bapa kita di surga,